Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan nama saya Syarifah Fauziah, NPM saya 2111231031032. Saya dari program studi Teknik Industri dari kelompok 4 akan mempresentasikan apa itu makalah. Pembahasannya meliputi pengertian dan ciri-ciri makalah, jenis-jenis makalah, syarat-syarat makalah, sistematika penulisan makalah. Pengertian makalah adalah karya akademik yang berhubungan dengan topik tertentu yang termasuk dalam bidang pengetahuan. Karya ini memiliki sistem 4 bagian, yaitu pendahuluan, tinjauan literatur, diskusi, dan kesimpulan. Makalah juga merupakan salah satu syarat untuk menyelesaikan suatu program studi. Karya tersebut biasanya menunjukkan pemahaman tentang makalah teoritis yang eksplorasi dalam penelitian, kemampuan untuk memahami konten yang diambil dalam berbagai sumber informasi yang digunakan, berbagai sumber yang menggabungkan informasi dari makalah menjadi satu kesatuan yang utuh. Selanjutnya ada ciri-ciri makalah. Makalah memiliki ciri khas yang membedakan dengan karya tulis ilmiah lainnya, seperti paper dan jurnal ilmiah. Ciri-ciri makalah adalah sebagai berikut. Isi dari makalah adalah perangkat dari kajian literatur yang sudah ada sebelumnya. Bisa juga berisi laporan dari pengamatan lapangan. Presentasi makalah adalah dalam bentuk seminar, sidang, atau diskusi. Bagian utama atau struktur makalah yang biasa ada dalam penyusunan makalah adalah pendahuluan, isi, dan kesimpulan yang mempunyai sistematika dan kaidah penulisan ejaan yang disempurnakan yang benar. Sarana untuk mengukur kemampuan pengajar atau mahasiswa. Menunjukkan kemampuan dalam merangkai berbagai sumber informasi sebagai kesatuan yang utuh. Selanjutnya, jenis-jenis makalah akan dilakukan oleh rekan saya, Kayla. Apapun dan kapanpun bisa pakai ada kami. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Kayla Putri Irawan dengan NPM 211231040 dari Prodi Teknik Industri. Di sini saya akan menjelaskan tentang jenis makalah ilmiah dan makalah kerja. Jenis-jenis makalah deduktif. Makalah deduktif yaitu makalah yang didasarkan pada kajian teoritis yang relevan dengan permasalahan yang dibahas. Makalah induktif adalah makalah yang ditulis berdasarkan data empiris yang bersifat objektif. Makalah campuran adalah makalah yang disusun atau ditulis berdasarkan kajian teoritis dan data empiris. Artinya, makalah campuran ini adalah penggabungan antara makalah deduktif dan makalah induktif. Selanjutnya adalah makalah ilmiah. Makalah ilmiah merupakan makalah yang isinya membahas permasalahan yang ditulis dari hasil studi ilmiah, dan jenis makalah ini tidak berdasarkan pendapat atau opini dari penulis yang bersifat subjektif. Ada 3 bentuk karya tulis ilmiah, yaitu yang pertama, karya tulis populer. Diungkapkan dalam bentuk ringkas, ragam bahasanya populer atau lebih santai dan menarik dengan kalimat yang mudah dipahami, dan umumnya disukai banyak orang serta dapat dimuat di media massa. Yang kedua ada karya tulis semi formal. Penulisannya mengikuti kaidah bentuk formal, namun penyajiannya lebih sederhana. Wujudnya dapat berupa laporan atau makalah. Yang ketiga ada karya tulis formal. Wujudnya haruslah memenuhi unsur-unsur kelengkapan akademis secara lengkap, misalnya skripsi, tesis, maupun disertasi. Lalu ada beberapa jenis-jenis karya tulis ilmiah. Yang pertama adalah artikel. Artikel adalah tulisan yang berisi pendapat subjektif tentang suatu masalah atau peristiwa. Biasanya artikel jenis ini disebut juga sebagai artikel opini yang dapat dibaca di surat kabar ataupun majalah. Sedangkan dalam konteks ilmiah, artikel ilmiah merupakan karya tulis yang dirancang untuk dimuat dalam jurnal atau buku yang ranahnya adalah penelitian dan keilmuan. Yang kedua adalah makalah.
Makalah adalah salah satu bentuk karya ilmiah yang menyajikan sebuah masalah. Dalam penyelesaiannya, makalah juga mengandalkan data yang ada di lapangan. Karya ilmiah ini bersifat empiris dan juga objektif. Dalam penyajiannya, makalah biasanya dipresentasikan dalam sebuah kegiatan seminar. Yang ketiga, ada skripsi. Karya ilmiah yang dibuat oleh mahasiswa untuk mendapatkan gelar sarjana, skripsi merupakan karangan ilmiah yang ditulis oleh mahasiswa sebagai bagian dari persyaratan akhir pendidikan akademisnya. Yang keempat adalah kertas kerja atau work paper. Pada dasarnya sama dengan makalah, namun dibuat dengan analisis yang lebih mendalam dan tajam, serta dipresentasikan pada seminar atau lokakarya yang biasanya dihadiri oleh ilmuwan. Yang kelima ada paper, sebutan khusus untuk makalah di kalangan mahasiswa dalam kaitannya dengan pembelajaran dan pendidikannya sebelum menyelesaikan jenjang studi diploma, S1, S2, atau S3. Sistematika penulisannya pun sama dengan artikel dan makalah, tergantung panduan yang berlaku di perguruan tinggi yang bersangkutan. Yang keenam, tesis. Karya tulis ilmiah mahasiswa untuk menyelesaikan program studi S2 atau pasca sarjana yang bersifat lebih mendalam dibandingkan dengan skripsi. Tesis mengungkapkan pengetahuan baru yang didapat dari penelitian yang dilakukan individu yang bersangkutan. Yang terakhir, ada disertasi atau PhD tesis, diperuntukkan bagi mahasiswa program S3 atau tugas akhir untuk meraih gelar doktor. Adapun dalam pengerjaannya, disertasi lebih berfokus mengemukakan hasil analisis oleh penulis yang dapat dibuktikan kebenaran, kecocokan, dan keakuratan data dengan realita yang ada. Disertasi harus berisi sesuatu temuan terbaru dari penulis itu sendiri yang bersifat orisinil. Selanjutnya ada makalah kerja. Makalah kerja merupakan makalah dengan kajian yang diperoleh dari hasil sebuah penelitian dan memungkinkan seorang penulis makalah tersebut berargumentasi dari permasalahan yang dibahas yang diperolehnya melalui sebuah proses penelitian, dan itu artinya opini yang bersifat subjektif dari penulis. Sekian yang dapat saya sampaikan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Sari Wulandari dengan nomor pokok mahasiswa 21112310038. Di sini saya akan melanjutkan pembahasan mengenai jenis-jenis makalah, yaitu ada makalah kajian, di mana makalah kajian merupakan makalah yang isinya sebagai suatu sarana pemecahan masalah yang bersifat kontroversial, yang mana makalah ini menjelaskan tentang sesuatu masalah, kemudian memberikan solusi terhadap topik yang menjadi isu tersebut. Nah, makalah ini biasanya dibacakan dalam suatu seminar. Selanjutnya ada jenis makalah yang keempat, yaitu makalah posisi. Merupakan makalah yang disusun atas permintaan suatu pihak yang fungsinya sebagai alternatif pemecahan masalah yang kontroversial, yang mana prosedur yang digunakan sebagai penulisan dan pembahasannya dilakukan secara ilmiah. Sekian dari saya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo, perkenalkan nama saya Syalwa Lutfi Herlani. Saya akan menjelaskan makalah analisis. Makalah analisis merupakan makalah yang bersifat objektif empiris. Adapun sumber data yang didapatkan berdasarkan pengalaman yang diperoleh dari penemuan, percobaan, dan pengamatan yang dilakukan. Selanjutnya, ada makalah tanggapan. Tanggapan adalah makalah yang sering kali dijadikan sebagai tugas mata kuliah untuk mahasiswa yang berisi reaksi terhadap suatu bacaan. Makalah jenis ini merupakan yang paling sering didapatkan oleh siswa atau mahasiswa sebagai tugas dari guru atau dosennya. Isi makalah ini merupakan tanggapan atau reaksi penulis terhadap suatu permasalahan yang sedang terjadi. Nama saya Siti Nurasana, NPM 21112310056. Saya akan menjelaskan tentang syarat-syarat makalah. Yang pertama ada cermat.
sebuah makalah yang sedang kita garap harus dikuasai segala isinya dengan cara penuh perhatian terhadap objek yang diteliti, diperhatikan secara seksama, dan pekerjanya memakai ketelitian yang kuat. Itu adalah pengertian dari syarat-syarat makalah cermat. Yang kedua ada tepat waktu. Maksudnya adalah proses pengerjaan untuk menyelesaikan sebuah makalah harus sesuai dengan jadwal atau tepat waktu. Penulis harus memperhatikan batas waktu yang telah ditentukan dan menyelesaikan makalah sebelum waktu yang ditentukan. Artinya, tidak boleh menunda waktu penggarapannya karena setiap makalah memiliki rentan waktu yang ditentukan. Bisa saja makalah yang dalam proses pembuatan yang belum selesai tepat waktu, objek penelitiannya sudah tidak layak untuk diteruskan penelitiannya. Itu adalah pengertian dari syarat-syarat makalah tepat waktu. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Rini Yuliana, NPM 21112311053, Prodi Teknik Industri. Di sini saya akan melanjutkan pembahasan sebelumnya tentang syarat-syarat makalah. Yang pertama ada memadai. Memadai artinya isi makalah harus berisi tentang informasi yang memadai, lengkap, akurat, dan berdasarkan fakta yang ada. Datanya pun diperoleh berdasarkan hasil observasi, bukan semata-mata diambil dari sana-sini memakai sumber yang tidak kredibel dari berbagai cakupan. Yang kedua ada sederhana. Sederhana yaitu menggunakan tata bahasa formal namun mudah dapat dipahami dan memenuhi sistematika yang sederhana. Sekian dari saya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.